Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan pada masa pandemi ini kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Perkenalkan, nama saya Ibu Mala. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan dibacakan doa tadi kita dapat menuntut ilmu dengan baik. Kemudian kita sampaikan bahwasanya materi ini bertujuan untuk dapat meyakini adanya Allah yang maha hidup, Allah yang maha mati, Allah yang maha berdiri sendiri, dan Allah yang maha esa. Yang kedua, peserta didik mampu mengimplementasikan adanya kitab-kitab Allah sebagai rukun iman. Mari kita mengenal nama-nama Allah. Sebelum kita mengenal sesuatu, biasanya kita akan bertanya namanya. Benar kan? Misalnya kalian ingin tahu temanmu siapa, gitu. Nah, yang pertama ditanyakan pasti namanya. Untuk itu, sebelum kita mengenal Allah, makanya kalian bertanya, siapa sih Tuhan kita? Dalam agama Islam sering disebut, kita menyebutnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha berdiri sendiri, Allah yang Maha mematikan, dan Allah yang Maha menghidupkan. Kemudian untuk mengenal lebih jauh nama-nama Allah, mari kita pelajari tentang Asmaul Husna. Bu, Asmaul Husna itu apa sih? Nah, untuk itu mengulang pelajaran yang kemarin-kemarin, bahwasanya Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Kemudian Asmaul Husna itu ada 99. Namun untuk kelas 5 semester ini itu kita membahas Asmaul Husna hanya 4. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Mumit. Yang kedua, Al-Hayyu. Yang ketiga, Al-Qayyum. Dan yang keempat, Al-Ahad. Untuk penjelasannya, yang pertama yaitu Al-Mumit. Al-Mumit adalah mengandung arti mematikan. Contoh perilakunya yaitu ketika kita kehilangan seseorang yang kita cintai, biasanya kita akan merasa sedih dan pasti terpukul. Makanya kita harus bersikap ikhlas dan tawakal. Yang kedua yaitu Al-Hayyu. Di sini Al-Hayyu yaitu artinya Allah Maha menghidupkan. Contoh perilakunya yaitu dengan meneladani sifat Allah, menggunakan waktu sebaik mungkin dalam beribadah dan beramal dengan ikhlas. Yang ketiga yaitu Al-Qayyum. Nah, Al-Qayyum ini artinya Allah yang berdiri sendiri. Allah Maha berdiri sendiri. Ibu tekankan ya. Al-Qayyum artinya Allah Maha berdiri sendiri. Untuk itu, bagaimana sikap kita untuk meyakini Al-Qayyum? Yang pertama, caranya dengan kita merapikan tempat tidur sendiri, menyiapkan seragam sendiri, dan mengambil makanan sendiri. Untuk itu, kalian yang sudah menuju dewasa ini, kalian jangan menyusahkan orang tuanya, ya. Mulai sekarang, ambil makanan sendiri,
siapkan peralatan sekolah sendiri dan jangan bermanja-manja dengan orang tua. Yang keempat yaitu Al-Ahad. Al-Ahad di sini yaitu artinya Allah Maha Esa. Esa itu satu. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah itu satu. Nah, untuk mencerminkan Al-Ahad dengan kita menyembah Allah tanpa menyekutukannya. Jelas anak-anak? Kalau sudah jelas, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu mengenal kitab-kitab Allah. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yaitu dengan cara kita meyakini bahwa kitab-kitab Allah tadi menjadi pedoman kita agar kita bersikap dan berperilaku guna mencapai kebahagiaan hidup. Paham? Ibu ulang kembali. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Dengan cara meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Gunanya agar kita mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kemudian apa saja kitab-kitabnya? Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi kita Musa alaihissalam. Yang kedua, Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Dan yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Al-Quran ini sebagai pedoman seluruh umat manusia yang beragama Islam. Sudah jelas semuanya? Ibu berdoa semoga kalian yang menonton ini sudah jelas semua. Untuk itu, Ibu memberikan tugas kalian di rumah. Tugasnya, buatlah 2 tabel. Yang pertama, tabel nama-nama Allah yang sudah kita pelajari tadi. Yang kedua, yaitu tabel tentang kitab-kitab Allah. Sudah paham? Ibu ulang kembali ya tugasnya. Yang pertama, yaitu tugas kita membuat tabel tentang nama-nama Allah. Yang kedua, tentang kitab-kitab Allah. Nah, untuk itu, Ibu akan merangkum materi yang sudah kita pelajari tadi. Materi yang sudah kita pelajari tadi, yaitu yang pertama, nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang sudah kita pelajari ada 4. Yang pertama, yaitu apa tadi? Ya, benar. Al-Mumit. Yang kedua, Al-Qayyum. Yang ketiga, Al-Hayyu. Dan yang keempat, Al-Ahad. Kemudian nama kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada 4. Yang pertama kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Injil. Yang kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang ketiga yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu berpesan, jaga kesehatan, jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan, dan kalau keluar rumah pakai masker. Jangan lupa didampingi orang tua ketika menonton YouTube. Dan di sini Ibu menganjurkan kalian semua untuk menonton channel YouTube Ruang Siar Guru untuk menemani kalian belajar di rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.